Tetapi jin perlu pemicu untuk menguasai manusia. Saya dapat kabar ada salah satu panitia di training ini yang WhatsApp ketua panitia, katanya saya capek, saya lelah jadi panitia. Kemudian jinnya muncul dan mengetik, kenapa kamu jadikan orang ini panitia di acara ini? Nah, jadi diawali dengan apa itu? Dengan perasaan siapa? Manusianya. Kuncinya apa? Lelah. Maka jin masuk, maksudnya menguasai, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, agar tidak dikuasai oleh mereka, bagaimana? Jangan ikuti perasaan, begitu. Ngantuk nih misalkan, lalu Bapak benarkan dengan akalnya, iya semalam saya terlambat tidur, ya sudah bakal ngantuk. Tapi kalau ada bisikan ngantuk nih, kata Bapak, iya juga nih enak AC, karpet, ruqyah masih lama tidur, kita akan ngantuk. Begitu ya Bapak sekalian, barakallahu fik. Ya, kita baru bicara apa nih? Hakikat penciptaan bangsa jin. Lalu kemudian, jin dulu, manusia dulu penciptaannya. Allah menciptakan malaikat dan jin terlebih dahulu, lalu kemudian menciptakan manusia. Ada yang tahu jaraknya Bapak sekalian? Jaraknya adalah 50.000 tahun. Ya. Allah menciptakan jin dan malaikat, lalu menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan manusia. Pertama Allah menciptakan ars. Allah menciptakan ars, menciptakan langit dan bumi, ya, menciptakan jin dan malaikat, lalu menciptakan manusia, ya, Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelum manusia meninggali bumi, atau bahkan sebelum manusia diciptakan di surga, jin itu telah menempati bumi dan menimbulkan kerusakan, ya. Maka ketika manusia diciptakan, malaikat itu bertanya, kenapa engkau menciptakan makhluk yang nanti akan menumpahkan darah, begitu, yang akan membuat kerusakan? Dan Allah Ta'ala menjawab, kami mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Malaikat mengatakan sami'na wa ata'na, malaikat tunduk, ya. Tetapi jin itu tidak. Ada satu jin yang saat dihidupkan Nabi Adam alaihissalam, ya, yang tidak mau sujud, seluruhnya bersujud, fasajadu illa iblis, kecuali satu makhluk yang tidak mau sujud ketika diciptakan Adam alaihissalam. Ini adalah kana minal jin, adalah makhluk dari bangsa jin. Dikatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 50, jin itu adalah iblis itu kana minal jin, dia dari bangsa jin. Jadi iblis itu adalah makhluk dari bangsa jin. Kalau ada yang mengatakan iblis itu malaikat, keliru. Ya, dalilnya adalah surah Al-Kahfi ayat 50 yang mengatakan kana minal jin. Iblis itu adalah makhluk dari bangsa jin. Ini adalah setan pertama, Bapak sekalian, di langit dan di bumi. Setan pertama di langit dan kemudian diturunkan ke muka bumi. Baik. Ketika iblis diturunkan ke muka bumi, maka apa yang dia lakukan? Dia marah dan menyalahkan makhluk lain. Siapa yang disalahkan? Nabi Adam alaihissalam. Siapa Nabi Adam? Manusia pertama. Jadi Allah menciptakan ars, lalu menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan jin dan malaikat, lalu menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari apa? Dari tanah dan air, ya. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya, lahir jiwanya, ya. Kemudian seluruh makhluknya yang awal, jin dan malaikat, disuruh bersujud. Semuanya bersujud kecuali satu jin yang dinamai oleh Allah Ta'ala iblis, ya. Dia tidak mau sujud, maka inilah makhluk pertama yang ingkar. Apa alasan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Dia mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Ya, huwa khalaqtani min tin, dia diciptakan daripada tanah,
Ya, ana khalaqtani min nar. Aku diciptakan daripada api yang menyala, begitu. Nah, di sini dari alasan ini kemudian iblis tidak mau sujud. Maka Allah menyebutkan aba wastakbar, dia bertakabur, dia sombong, sementara sombong adalah haknya, pakaiannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk surga orang yang sombong. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Ini Bapak sekalian ayat yang sangat berat untuk dilakukan. Ayat yang sangat berat, bisa jadi puluhan tahun baru kita bisa menundukkan ini. Ya. Dengan satu kesalahan maka jin ini diturunkan ke muka bumi. Kemudian di muka bumi dia ngapain? Dia marah. Ada nggak di ruangan ini yang ketika dikasih musibah lalu marah? Kakinya ditajong, Pak. Lalu kemudian marah-marah. Kepalanya kejeduk lalu dia menyalahkan pintu. Padahal dari tadi pintu itu di situ. Gitu ya. Keserempet mobil lalu ditendang mobilnya padahal dia pakai motor. Bapak sekalian, lihat ini. Sederhana. Diberi ujian lalu marah. Kenapa Bapak sekalian marah? Karena dia menganggap orang lain yang bersalah. Siapa yang bersalah? Adam. Maka dia minta sama Allah. Nih lihat, jin ini meskipun marah dia minta kepada Allah. Dia minta apa tuh? Ya Allah, oleh karena Engkau telah turunkan aku, telah sesatkan aku, telah biarkan aku sesat, maka aku akan sesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Lihat, dan engkau akan mendapati, ya pada ayat berikutnya, dan engkau oleh karena engkau telah panjangkan usiaku, ya maka aku akan sesatkan, maaf tadi, oleh karena engkau telah sesatkan aku, maka aku akan sesatkan Adam dan seluruh keturunannya, dan engkau akan mendapati, ini janji iblis ini, engkau akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak apa? Tidak bersyukur. Jadi orang-orang yang dikuasai setan hatinya tidak bisa bersyukur, cirinya. Tidak bersyukur artinya mengeluh. Ada karakter itu enggak, hamba Allah? Ini penting ya. Ada karakter tidak puas. Ada karakter terus mengeluh. Dan ada karakter ingkar. Lalu kemudian ada menyalahkan orang lain. Ketika jin menguasai manusia, sifat itulah yang akan pertama kali timbul. Maka ketika dia masuk ke dalam tubuh wanita, dia mulai mengeluh. Dia mulai tidak bersyukur dengan suami dan anak-anaknya, dan kemudian dia akan meminta cerai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting ya. Ini cerita tentang apa ini? Penciptaan bangsa jin. Awal mulanya tuh begitu. Jadi ketika jin itu berhasil masuk ke tubuh manusia, menguasai manusia, maka di hatinya akan ditimbulkan rasa kufur. Awalnya kepada manusia, nanti akhirnya kepada Allah Ta'ala. Karena dia merasa sakit dengan ujian, dengan musibah, maka dia minta kepada Allah tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, atau dia tidak melihat terkabulnya doa, maka dia minta kepada wali-wali setan atau dukun, dan dukun minta kepada setan, setan minta kepada iblis. Maka jadilah manusia penyembah iblis, mendapat kekuatan dari iblis. Syirik nggak ini? Inilah yang disebut syirik, menyekutukan Allah, menyembah Allah tapi juga menyembah iblis. Melalui apa? Hawa nafsu, ketidakpuasan. Baik Bapak Ibu sekalian, maka iblis kawin dengan jin, anak-anaknya disebut setan. Ya, iblis kawin dengan bangsa jin, anak-anaknya disebut setan. Atau kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, setan adalah tukang sihir dari kalangan bangsa jin.
Setan adalah dukun-dukunnya bangsa jin. Jadi dengan pengetahuan ini kita menyimpulkan bahwa setan itu adalah sifat buruk dari bangsa jin, juga sifat buruk dari bangsa manusia. Sifat ingkar yang ada pada jin juga sifat ingkar yang ada pada manusia. Kalau dalam bangsa jin namanya setan jin, kalau di bangsa manusia namanya setan manusia. Bahaya mana? Bahaya mana? Para nabi Bapak dan Ibu sekalian diuji oleh setan jin dan lalu setan manusia. Dan setan manusia lah yang paling berbahaya. Atau ketika keduanya bergabung. Nabi Muhammad SAW dikepung oleh 20 pemuda, ya, pemuda ahli pedang, pemuda pembunuh dari kalangan Quraisy, disayembarakan itu untuk dibunuh. Siapa yang menjadi idenya? Yang menjadi idenya siapa? Iblis yang bertasyakul menjadi kakek-kakek merencanakan pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekerja sama dengan siapa iblis? Dengan Abu Jahal, ya, dan kawan-kawannya yang hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin sendiri tidak bahaya, manusia sendiri tidak bahaya. Manusia bahaya ketika hasad di nafsunya, setan berbahaya ketika bergabung dengan manusia. Ada nabi yang digergaji, itu oleh jin apa oleh manusia? Setan jin atau setan manusia? Ya, Nabi Musa alaihissalam dikejar mau dibunuh, Pak, lalu masuk ke Laut Merah. Itu jin apa manusia? Manusia. Nabi SAW dilempari batu hingga pecah betisnya. Itu jin apa manusia? Bapak sekalian, bahaya setan jin apa setan manusia? Sepakat ya, yang lebih bahaya setan manusia. Uighur, Rohingya, Syam, Suriah hari ini, Mesir, Mali, Poso. Itu setan jin apa manusia? Manusia, Bapak. Ya. Jadi ketika setan itu sudah berubah menjadi manusia, manusia jarang yang selamat, termasuk para nabi. Tapi para nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpikir lama, kenapa orang Palestina yang diuji dengan penjajahan, tidak orang Indonesia? Karena iman orang Palestina lebih hebat daripada orang Indonesia. Allah Ta'ala kirim mereka lebih awal ke surga daripada orang Indonesia. Indonesia diuji sama jin yang imut-imut. Tapi saya kok merasa berat, Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anda merasa berat karena belum mengetahui ilmunya. Orang yang sudah poligami merasa berat nggak punya istri dua? Wallahu alam. Tapi makanya dia nambah jadi 3, artinya ringan dan enak, betul nggak? Kok saya satu aja berat, Ustaz? Belum punya ilmunya. Begitu sekalian. Nah, untuk trainer rehab hati yang baru jadi duduk di sini berat bagi dia. Tapi bagi saya tidak berat lagi. Kenapa? Sudah bertahun-tahun, sudah mengetahui ilmunya. Begitu. Tidak berat kalau dengan ilmu hamba Allah. Maka makhluk jin ini juga tidak berat, insyaallah, biiznillah taala. Allah telah berjanji, ya, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir itu dari manapun datangnya. Baik, masih cerita-cerita tentang jin ya. Kita gali dulu di sini. Menarik nggak sih? Alhamdulillah ya. Jadi ada 2 topik yang tidak akan pernah habis kalau laki-laki membicarakannya. 1 tentang wanita, 2 tentang jin. Ya, memang ini topik yang luas, Bapak sekalian. Ya.